Shalom saudaraku, salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan Pastor Wim di Denpasar. Renungan singkat hari ini saya beri judul Temukan Kebaikan dan Kasih Tuhan di Tengah Penderitaan. Saudaraku, banyak orang baru bisa bersyukur kepada Tuhan ketika ia mendapatkan hadiah, promosi, dan segala sesuatu yang baik dalam hidupnya. Banyak orang baru bisa mengatakan Tuhan itu baik, dahsyat, dan ajaib ketika ia mengalami banyak mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Sebetulnya itu sah-sah saja. Tetapi dapatkah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik dan bersyukur ketika sesuatu yang berat, masalah yang berat menghampiri kita? Dapatkah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, apa yang kita cintai hilang, atau ketika saudara diperlakukan tidak adil? Dapatkah kita tetap bersyukur? Biasanya di saat seperti itu kita gagal. Sebaliknya kita bersungut-sungut, menggerutu, bahkan bertanya, di manakah Tuhan? Mengapa ia izinkan aku mengalami masalah ini padahal aku sudah setia kepadanya? Dan 1000 pertanyaan yang lain. Saudaraku, kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur hanya dengan selalu menerima apa yang baik buat kita, apa yang menyenangkan hati kita. Segala kemudahan, segala mujizat setiap hari, no. Tetapi kebaikan Tuhan itu juga lewat segala sesuatu yang pahit, yang berat, yang menyakitkan dalam kehidupan kita. Bahkan sebetulnya di tengah penderitaan karena kebenaran itulah kita sungguh-sungguh bisa merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ayub seorang yang saleh pada zamannya. Dia tidak tahu apa yang menyebabkannya, tetapi dia tiba-tiba mengalami satu tragedi dan musibah yang begitu berat. Tapi dalam ketekunannya, dalam pergumulannya, ia memperoleh hikmat dan kebahagiaan sejati. Ketika di tengah penderitaannya, ia menemukan Tuhan itu sendiri. Sehingga ia dapat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Wow! Ayub mengalami hal yang seperti itu di tengah penderitaannya, Bapak Ibu. Tuhan belum memulihkan. Itulah yang saya katakan, itu berkat. Kalau kita bisa menemukan kebaikan dan kasih Tuhan di tengah segala penderitaan kita. Demikian juga Rasul Paulus. Dia menemukan kebenaran sejati, kebahagiaan sejati ketika dia mengalami banyak penderitaan oleh karena Injil, oleh karena nama Yesus Kristus. Sehingga dalam salah satu suratnya dia katakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dahsyat Bapak Ibu. Jadi apapun situasi kondisi saudara saat ini, tetap pandanglah kepada Tuhan Yesus Kristus yang berkenan menjadi manusia dan telah meninggalkan satu teladan penderitaan yang sempurna dan mengagumkan kita. Pandang selalu kepada Dia, sehingga kita akan menjadi orang yang tidak mudah putus asa dan menyerah, tapi yang selalu kuat menghadapi segala tantangan dan masalah dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.